Nah, wal magzubun, sedangkan orang-orang magzub, yukhtatafun, mereka ditarik ila maqamin, ke suatu maqam, tara fihi ainu basiratihim kamala wa jalala zatillah ta'ala. Orang magzubin ini orang yang ditarik ke suatu makam, yang di makam itu mata hati mereka melihat kebesaran, kesempurnaan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Summa yuraddun, kemudian mereka dikembalikan ila syuhudis sifat, kepada menyaksikan sifat. Summa, kemudian ila syuhudil asma, menyaksikan nama-nama Allah. Summa yuradduna ila syuhudil af'al, kemudian mereka dikembalikan kepada menyaksikan fi'il. Nah, terbalik dengan orang salikin. Jadi permulaan daripada orang salikin itu merupakan kesudahan dari orang-orang majzub. Permulaan daripada orang majzub itu kesudahan daripada orang-orang salikin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, untuk memudahkan pemahaman tentang ini, nah dicontohkan suatu contoh. Ada bangunan ini 3 lantai, 3 tingkat. Jadi lantai dasar 1, 2, 3. Di lantai dasar ini alam nyata ini, lantai dasar kumpulannya manusia-manusia di bumi ini. Manusia yang terkumpul di muka bumi ini, ada yang bangun, jaga. Ini sedikit. Siapa yang jaga ini, yang bangun ini? Orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, orang-orang yang sudah wasilin, yang sampai ilmunya kepada Allah. Itu bangun. Jadi orang-orang yang ma'rifat yang ada di bumi ini dianggap, dicontohkan orang yang bangun, orang yang jaga. Nah, sisanya itu orang-orang yang tidur di lantai dasar nih. Sedikit ada orang yang bangun, yang jaga. Sisanya buringan. Yang tidur ini terbagi 3 kelompok. Ada kelompok pertama yang tidur sampai mati. Sampai matinya guring. Dia bangun mati. Ya, hadis Nabi mengatakan an-nasu niyam idza matu intabahu. Manusia itu jar Nabi tidur, begitu mati baru bangun. Nah, ini yang kebanyakan manusia. Ini awamul muslimin, orang-orang awam. Mereka tidur. Mereka tidur, begitu mati hanya sadar. Tapi sudah mati. Nah, ini kebanyakan. Jadi yang tidur itu terbagi 3 kelompok. Satu yang tidur selamanya sampai mati. Ini adalah awamul muslimin yang di dalam hidupnya tidak ada pernah sedikit pun merasai bagaimana orang yang suluk kepada Allah itu. Orang yang mati kada pernah sedikit pun ditarik oleh Allah. Nah, ini laksana orang tidur. Yang mana kehidupannya itu laksana mimpi. Laksana mimpi. Nah, kemudian kelompok orang-orang tidur yang kedua dibangunkan. Nah, dibangunkan. Setelah dibangunkan, ini kelompok yang kedua dibawa naik, diajak naikkan. Ayo kita naikkan ke lantai 1. Kita naikkan ke lantai 1.
Apa di lantai 1 ini? Nah, orang-orang yang bangun, yang diajak naik ke lantai 1 itu dididik, dilatih, sehingga dia menjadi orang yang bila melihat sesuatu dia ingat itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah. Di lantai 1 itu orang-orang yang berada di lantai 1 itu orang-orang yang bila melihat apapun dia ingat itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah. Di lantai 1 ada gunung, dia lihat gunung itu adalah perbuatan Allah. Di lantai 1 itu ada bintang, matahari, ada bulan, dia lihat itu semua adalah fi'il Allah. Berapa lama di lantai 1? Tergantung anugerah Allah. Ada yang sampai mati di lantai 1. Ada yang sekian tahun, ada yang sekian bulan, ada yang sehari, ada yang setengah hari, dan seterusnya. Tergantung anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang di lantai 1 ini ialah orang-orang yang zikirnya itu la ilaha illallah, maknanya la fa'ila illallah. Nah, tidak ada yang memperbuat sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, habis sudah matang di lantai 1 ini, diajak lagi naik ke tingkat 2. Nah, di tingkat 2 ini dilatih lagi, dididik lagi, sehingga dia menjadi orang yang bila melihat sesuatu apapun dia melihat bahwa itu adalah kuasa Allah, kehendak Allah, diketahui oleh Allah, didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Ini sudah di lantai 2. Nah, dididik, melihat di lantai 2 itu ada matahari. Matahari itu adalah kuasa Allah, dikehendaki Allah, diketahui Allah, diawasi Allah. Di lantai 2 itu dia melihat bulan, melihat bintang, melihat manusia. Hatinya selalu ingat bahwa itu dikehendaki Allah, dikuasai Allah, diketahui Allah, dan seterusnya. Nah, ini orang-orang yang zikirnya itu la ilaha illallah. Maksud hatinya adalah la qadira illallah, tidak ada yang kuasa selain Allah. La ilaha illallah, la murida, tidak ada yang berkehendak illallah kecuali Allah. La ilaha illallah, la alima, tidak ada yang tahu illallah kecuali Allah. La ilaha illallah, la hayya, tidak ada yang hidup illallah kecuali Allah. Nah, ini orang yang sudah dalam tauhid sifat ngarannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, sekian lama dididik, dilatih di lantai 2 ini sehingga sudah menjadi orang yang melihat apapun ingat itu kuasa Allah, itu kehendak Allah, itu diketahui oleh Allah. Nah, sesudah mantap di sini, dia diajak lagi naik ke lantai 3. Nah, di lantai 3 inilah hijab dibukakan, sehingga mata hatinya melihat jelas kesempurnaan, kebesaran zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu dia tidak melihat apapun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang zikirnya la ilaha illallah, artinya la mawjud illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu disebut namanya makamul fana, makam fana. Hanya kada melihat lagi apa-apa, kada melihat lagi bulan, kada melihat lagi bintang, karena dahsyatnya zat Allah itu. Jadi mata hatinya ini melihat apapun selalu Allah. Bulan dipadahkan Allah, matahari dipadahkan Allah, semua dipadahkan Allah. Karena dia fana. Dan orang yang fana ini tidak ada tindakan hukum apapun terhadap yang dia perbuat atau dia katakan. Karena dia fana.
Melihat bulan Allah, melihat bintang Allah, melihat manusia Allah. Karena dahsyatnya zat Allah itu menghilangkan segala-galanya. Nah, ini makam fana. Orang ini zikirnya la maujud illallah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, sesudah sampai di lantai 3 ini, orang ini diturunkan sampai ke lantai dasar. Diturunkan, langsung turun ke lantai dasar. Nah, sampai lantai dasar dia bergabung dengan kelompok orang-orang yang bangun tadi. Ini sudah ma'rifat kepada Allah. Sehingga orang-orang seperti ini melihat apapun yang dia lihat, hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kelompok orang tidur yang kedua, atau kelompok salikin. Para muhibbin rahimakumullah. Kelompok ketiga, orang yang tidur. Orang yang tidur ini tidak dibangunkan, ada digarak, tapi langsung diangkat. Inya guring, diangkat sampai ke tingkat 3, hanyar bangun. Orang kada tahu apa-apa, kada tahu wirid, kada tahu nuntut ilmu, kada tahu sembahyang sunat. Orang guring. Begitu bangun, diangkat, orang ini diangkat sampai ke lantai 3, bangun, melihat mata hatinya zat Allah yang maha sempurna. Nah, lalu di situ orang ini kehilangan akalnya, semacam kegilaan. Nah, dan orang ini pun disebut majzub. Takajud, bangun langsung bertemu Allah. Begitu bangun, hatinya langsung melihat kebesaran Allah. Nah, ini majzub. Yang majzub ini terbagi 2 lagi. Yang pertama, begitu dia majzub, diturunkan ke lantai dasar tanpa singgah lantai 2, lantai 1, langsung turun ke lantai dasar. Nah, dia jadi orang bangun tapi kegilaan orangnya. Padahal kan gila karena akalnya sudah tertutup dengan kedahsyatan memandang hazat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kelompok majzub yang kedua dibawa turun ke lantai 2. Nah, dipadahkan di lantai 2, di sini adalah apapun yang kau lihat itu adalah sifat-sifat Allah. Apapun yang kau lihat itu tajalli dari sifat Allah. Engkau lihat gunung, itu adalah kuasa Allah. Engkau lihat matahari, itu adalah ilmunya Allah. Dibawa turun lagi ke lantai 1. Nah, dijelaskan lagi di lantai 1, apa yang kau lihat itu adalah perbuatan Allah. Tapi terdahulu sampai aja sudah. Nah, turunnya hanya dilajari. Nah, sampai akhirnya ke lantai dasar, bergabung juga dengan orang-orang nang jaga tadi, sehingga ini orang jadi ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan ini adalah merupakan perjalanan rohani seseorang, bukan perjalanan jasmani. Naik ke lantai 1, kada ada lantainya. Ini perjalanan rohani seseorang, dan ini kada kawa dibayangkan, kada kawa dijelaskan kalau kada merasakan. Malam yazuk lam yadri, orang yang tidak merasa ini yang kada tahu. Cuma demikianlah perjalanan seseorang menuju ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus naik sampai ke lantai 3, turun lagi ke lantai dasar, bergabung dengan manusia awam. Jadi artinya kelakuan-kelakuan orang yang ma'rifat dengan Allah itu sama dengan kelakuan orang awam. Bedanya adalah hati mereka. Orang awam melihat gunung, orang ma'rifat pun melihat gunung. Tapi di hati orang ma'rifat, gunung itu kada terlepas daripada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sedangkan orang awam mengatakan gunung, hatinya pun gunung juga. Nah, jadi sudah di lantai dasar berbaurlah orang-orang yang sudah ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang paling beruntung itu orang-orang yang diberi Allah anugerah seperti ini, baik melalui suluk atau melalui jazab. Nah, baik orang salikin, baik orang majzubin, itu orang yang sangat beruntung, orang yang dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan demikian tadi. Itu orang yang paling beruntung. Orang yang nomor 2 beruntung juga, dia belum dirasakan Allah seperti itu, tapi dia mengerti. Dia mengerti, paham, cuma belum sempat lagi dirasakan oleh Allah. Nya tahu bujur kayak ini, cuma belum sampai ke sana, belum dirasakan oleh. Kalau ilmunya sudah tepat, ilmunya sudah bujur, tapi belum dirasakan Allah, ini beruntung. Yang beruntung ketiga, belum lagi dirasakan oleh Allah dan kadang mengerti apa yang kita bicarakan ini, tapi dia percaya. Aku perkara ma'rifat kalau bisa merasai, aku pada paham, tapi aku percaya. Nah, aku percaya ada orang ma'rifat, aku percaya. Ada orang sampai kepada Allah, aku percaya. Kayak apa garang sampai itu, aku udah ngerti juga. Nah, tapi percaya. Ujar Imam Junaid al-Baghdadi, at-tasdiqu bina wilayah. Mempercayai kami itu sudah wali. Kita ini percaya dengan ilmu-ilmu seperti ini, itu sudah termasuk wilayah kewalian. Apalagi kita paham, apalagi dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang rugi itu orang yang kadang mendapatkan satu antara tiga. Dirasakan Tuhan kada bagaimana ma'rifat, memahaminya kada mau, bahkan kada percaya. Nah, udah ada orang sampai lawan Allah tuh, kada ada orang ma'rifat lawan Tuhan. Tuhan tuh kada kawa dikenal, nya kada percaya. Nah, ini orang-orang yang rugi. Jangan sampai termasuk orang-orang yang rugi, orang yang kadang mempercayai tentang perjalanan para aulia Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mencapai titel al-arif.